Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Wa nafidina asani Allah wa yakum. Pada malam hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, di mana kita merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang wajib bagi kita tentunya adalah bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Di antara nikmat Allah kita bisa bermajlis ilmu yang seperti ini, yang mudah-mudahan majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majlis yang kita berharap dengan majlis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Masih membahas surat Abasa wa Tawalla, di mana pada kesempatan yang lalu kita terhenti pada ayat yang ke-24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fal yangduril insanu ila ta'ami. Fal yangduril insanu ila ta'ami. Maka hendaknya manusia itu memperhatikan kepada makanannya, memperhatikan makanannya. Kita tahu di antara arti ayat ini adalah sebagaimana pada pembahasan yang lalu, fal yangduril insanu ila ta'ami, artinya adalah hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya, artinya dari mana dia mendapatkan makanan tersebut. Apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram? Itu arti pertama. Arti yang kedua, fal yangduril insanu ila ta'ami, hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya adalah makanan yang dikonsumsi itu zatnya halal atau haram. Zat makanannya. Hendaknya kita memperhatikan makanan yang kita makan. Jangan sampai kita makan yang telah Allah haramkan. Tapi makanlah sesuatu yang telah memang Allah Subhanahu wa taala halalkan buat kita. Karena bagaimanapun juga seseorang mengkonsumsi makanan yang haram yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan, itu akan berpengaruh pada jiwanya seseorang, akan berpengaruh pada karakternya seseorang. Sehingga di sini hendaknya manusia memperhatikan makanannya, bisa dua arti tadi. Bisa diartikan adalah dari mana dia makan, apakah dari yang halal ataupun haram, atau jenis makanannya. Makanannya itu dari yang halal atau yang haram. Arti yang lain daripada fal yangduril insanu ila ta'ami, maka hendaknya manusia itu memperhatikan makanannya, artinya dari mana makanan itu datang. Apakah dari usaha kita ataukah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga ayat ini mengajarkan kepada kita tentang
syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makanan-makanan yang ada itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Fal yanzuril insanu ila ta'ami." Hendaknya perhatikanlah manusia kepada apa? Kepada makanannya. Kenapa? Karena semua makanan yang kita makan itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Roti yang kita makan bahannya dari Allah. Kan seperti itu. Nasi yang kita makan bahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang kita makan itu semuanya adalah bukan usaha kita, tapi semuanya mutlak adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-65 sampai 67, Allah berfirman, "Afara'aitum ma tahrusun?" Afara'aitum ma tahrusun? Apakah kalian tidak memperhatikan apa yang kalian tanam? A'antum tazra'un am nahnu zari'un, kata Allah. Apakah kalian yang menanam ataukah kami yang menanam? Apakah kalian yang bercocok tanam ataukah kami, kata Allah, yang bercocok tanam? Lau nasa' la ja'alnahu, kata Allah, lau nasa'u. Kalau seandainya kami berkehendak, maka akan kami jadikan tanaman yang kamu tanam itu hutoman, kering, tidak ada manfaatnya. Jadi bisa saja seseorang ketika menanam misalnya singkong atau mangga, ya kan, bisa saja Allah tidak akan menumbuhkan tanaman tadi. Sehingga Allah katakan tadi dari awal, afara'aitum ma tasra'un, afara'aitum ma tahrusun, apa yang kalian tanam, a'antum tasra'unahu am nahnu zari'un. Allah ingatkan, apakah kalian yang menanam ataukah kita yang menanam? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan tanaman itu, bukan kita. Kita hanya bisa menanam atau meletakkan benih, biji-bijian di dalam tanah. Kemudian Allah lah yang menumbuhkannya. Sehingga kita perhatikan, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Setelah ayat fal yanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaknya manusia memperhatikan kepada makanannya. Kemudian Allah katakan, anna sababnal ma'a sabba. Anna sababna, bahwasanya kami curahkan al-ma'a, air, sabba, dengan curahan yang banyak. Kami tumpahkan air dengan tumpahan yang banyak, kata Allah. Di sini kita lihat ayat ini pun mengingatkan kepada kita tentang bagaimana rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan itu dengan air yang bertahap. Allah menurunkan curahan hujan itu dengan apa? Curahan yang bertahap. Tidak langsung pure seperti arus, tidak. Tapi apa? Tetesan-tetesan demi tetesan. Ya, dengan kalau mandi pakai gayung dengan pakai ember bius, kayaknya nikmat ndi. Kalau mandi pakai ember langsung pure, ambekannya jelas apa? Sesak. Kan seperti itu. Tapi dengan gayung pelan itu lebih terasa nikmat.
Dan kita lihat rahmat Allah. Allah menurunkan hujan itu tetesan demi tetesan. Ya kan? Coba kalau bentuk airnya itu seperti air siraman apa niki ember biru. Jelas yang jalan kaki kena hujan susah, yang pakai kendaraan pun dia akan terasa susah berat ketika ada curahan hujan itu ternyata hujan air yang pure. Tapi Allah jadikan turun hujan itu dengan tahapan-tahapan, tetes demi tetes. Dan kita perhatikan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan anna sababna, kami curahkan kepada manusia anna sababnal ma'a sabba, kami curahkan air dengan curahan. Artinya apa? Allah tidak henti-hentinya menurunkan hujan. Sehingga kalaupun di Indonesia itu tidak hujan, ternyata di negara lain pun hujan. Maka Allah mengatakan anna sababnal ma'a sabba, sungguh kami curahkan air dengan curahan yang banyak. Dan kita lihat tadi salah satu bentuk rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada kita, ternyata air yang ada di awan itu Allah jaga. Air itu Allah jaga. Allah akan menurunkan air sesuai dengan kehendaknya dan sesuai dengan kebutuhan manusia. Bisa saja kumpulan air yang ada di awan semuanya langsung turun, bisa saja kalau Allah berkehendak. Tapi Allah jadikan tadi sengaja Allah jaga air itu di atas awan dan Allah tidak turunkan langsung. Dan manusia pun mendapatkan air itu sesuai dengan kebutuhannya tadi. Ada air yang berbentuk memang air, ada air yang berbentuk es. Hujan itu kan ada yang berbentuk es. Dan kita lihat pula, hujan es pun tidak berbentuk batu es. Ya kan? Kalau seandainya hujan es berbentuk batu es, gendeng pada pecah. Orang pakai mobil, katanya pun pada pecah. Tapi Allah jadikan hujan salju pun, hujan es pun tidak berbentuk batu-batu, tapi berbentuk es yang lembut. Ini pun kalau kita hayati adalah bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sehingga Allah katakan anna sababnal ma'a sabba, sungguh kami turunkan, kami curahkan dengan hujan yang banyak. Dan itu ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ternyata semuanya itu adalah hal-hal yang menunjukkan tentang kasih sayang Allah kepada manusia, yang kadang-kadang manusianya tidak mau bersyukur. Nah, kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, setelah Allah Subhanahu wa taala firman anna sababnal ma'a sabba, kemudian Allah katakan tsumma saqaqnal arda saqqa, tsumma saqaqnal arda saqqa, tsumma kemudian saqaqna, kami belah al arda bumi saqqa dengan belahan yang banyak. Kita perhatikan kalau kita menghayati ayat ini, ternyata ayat ini adalah Allah katakan setelah turun hujan,
bahasanya kemudian. Bahasanya adalah kemudian. Artinya apa? Bahwa ternyata yang namanya proses adanya tanah yang membelah atau summa saqaqna, kemudian kami belah bumi dengan belahan yang banyak. Kalimat summa kemudian itu secara bahasa artinya apa? Ada jeda, ada waktu, tidak turun hujan langsung terbelah, tidak. Tapi adanya turun hujan, kemudian proses kena matahari, kena hujan lagi, baru bumi itu terbelah. Sehingga bahasa dalam ayat ini summa, kemudian, Masya Allah, adanya proses terbelahnya bumi atau terbelahnya tanah. Yaitu apa? Setelah turunnya hujan, selang beberapa hari, kemudian baru terbelah, tidak langsung terbelah. Maka Allah mengatakannya tsumma saqaqnal arda saqqa, kemudian kami belahlah bumi itu dengan belahan yang banyak. Kita lihat ayat ini juga menunjukkan bahwa sesuatu itu pasti ada sebab dan musababnya. Ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu itu ada sebab dan musabab. Ada sebab dan ada yang menyebabkan. Kenapa bumi itu terbelah? Kan seperti itu. Terbelahnya bumi disebabkan bisa karena ada curahan hujan, ya kan? Atau bisa jadi karena siraman dari seseorang, atau bisa juga karena memang proses dari galian seseorang. Tapi yang jelas bumi itu terbelah itu adalah proses dari apa? Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Sehingga kita lihat ternyata seseorang ketika mau menanam pohon, menanam buah-buahan atau apa saja, itu prosesnya adalah harus apa? Membelah bumi dulu. Artinya tanah itu harus dicangkul terlebih dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma saqaqnal arda saqqa." Kemudian kami belah bumi dengan belahan. Belahan yang banyak. Artinya apa? Ketika tanah ini sudah ditanam dengan sebuah tanaman, kemudian dia tumbuh dan mati, Allah belah lagi, Allah tumbuhkan lagi. Kayak para petani itu kan kalau habis nanam padi, setelah panen padi itu nanamnya apa? Bawang atau apa? Enggak padi lagi kan? Artinya apa? Bahasa dalam ayat ini, tsumma saqaqnal arda, kami belah bumi dengan belahan. Artinya terus menerus bisa bermanfaat. Setelah nanam padi, panen, ganti tanaman yang lain. Mungkin bawang lah, mungkin jagung lah, ataupun yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ayat ini menjelaskan kepada kita setelah Allah mengatakan summa saqaqnal arda saqqa, kami belah bumi itu. Ayat ini kan tadi awalnya dari apa? Anna sababnal ma'a sabba. Kami turunkan air, kemudian bumi itu terbelah. Ini adalah gambaran tentang seperti manusia. Maka para ulama mengatakan curahan hujan dengan bumi itu ibarat laki-laki dan perempuan.
jantan dan betina. Sebagaimana proses manusia, pada awal ayat ini kan berbicara tentang proses penciptaan manusia. Maka Allah kaitkan bahwa manusia pun tercipta dari sperma, kemudian dia proses menjadi manusia dan keluar pun dalam keadaan selamat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan air ke tanah, kemudian dari tanah itu tumbuh tumbuh-tumbuhan. Sama seperti manusia. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa sangat ironis kalau ada orang tidak percaya tentang hari kebangkitan. Sangat ironis kalau ada orang tidak percaya tentang hari kebangkitan. Kenapa? Allah mampu menumbuhkan dari benda mati menjadi hidup. Dari biji-bijian menjadi pohon. Maka Allah pun mampu orang yang mati Allah hidupkan kembali dan Allah akan hisab orang tersebut. Sehingga di sini ayat ini menunjukkan tentang wajibnya bagi kita untuk apa? Beriman tentang adanya hari kebangkitan. Hari manusia itu akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Kemudian kita lihat ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Setelah Allah berfirman, "Tsumma sarafnal arda saqqa", Allah katakan ayat selanjutnya, "Fa'ambatna fiha habba". Fa'ambatna fiha, maka kami tumbuhkan fiha di dalam bumi itu habba, biji-bijian. Wa inabaw wa qadba, dan inaban, anggur, wa qadba, sayur-sayuran. Kita lihat ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Allah berbicara, setelah Allah berbicara tentang bumi itu dibelah, kemudian Allah berbicara tentang fa'ambatna fiha, kami tumbuhkan di dalam bumi itu habba, biji-bijian. Kalau kita hayati ayat ini, Allah mengawali ayatnya yang tumbuh dari bumi itu adalah biji-bijian. Bukan pohon besar, tapi apa? Biji-bijian. Biji-bijian berarti gandum. Terus apa? Beras. Ya kan? Itu termasuk biji-bijian. Kata para ulama, ayat ini menunjukkan tentang makanan pokok manusia itu berasal dari biji-bijian. Gandum, beras, nasi, kemudian bisa jagung dan seterusnya. Dan ternyata biji-bijian itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kalimat biji? Itu menunjukkan tentang pertama, bahwa manusia itu butuh kepada apa? Yang namanya biji-bijian, tumbuhan yang berasal dari biji-bijian, dan itu menjadi makanan pokoknya manusia. Setiap orang pasti makan nasi, ya kan? Atau gandum, dan itu semuanya dari apa? Habba, biji-bijian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengawali kalimat dengan kata habba, fa'ambatna fiha habba, maka kami tumbuhkan di bumi itu, di dalam bumi itu habba, yaitu biji-bijian. Artinya bahwa tumbuhan yang dari biji-bijian itu lebih cepat daripada yang bukan biji-bijian. Artinya kayak padi itu lebih cepat daripada
kayak apa? Duren atau apalagi? Mangga, pisang sama beras cepetan deh. Cepat berat ya? Kan seperti itu. Sehingga Allah katakan, Allah awali kalimatnya dengan fa'ambatna fiha habba. Kami tumbuhkan biji-bijian di dalam bumi. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan setelah Allah mengatakan fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba. Wa inaban wa qadba. Inab anggur. Kami tumbuhkan di dalamnya biji-bijian dan kami tumbuhkan inaban, yaitu anggur. Wa qadba dan sayur-sayuran. Ayat ini menunjukkan tentang adanya keistimewaan pada anggur. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama khusus inab, anggur. Bahkan Allah pun mengatakan tentang makanan surga, salah satunya adalah anggur. Wallahu ta'ala alam, insyaallah tetap banyak manfaatnya dari anggur. Karena Allah menyebutkan nama khusus inab. Walaupun banyak buah-buah yang lain, tapi Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan tentang wa inaban, yaitu anggur. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan wa inaba wa qadba. Qadba itu adalah yang hijau-hijauan, yaitu sayur-sayuran yang hijau. Bisa mungkin kalau di Indonesia tetap banyak ya sayur-sayur hijau, kangkung, terus apa? Bayam, terus singkong dan seterusnya. Kita lihat Allah mengatakannya wa inaban wa qadba. Inab buah khusus untuk manusia. Qadba bisa untuk hewan atau bisa juga untuk manusia. Qadba itu bisa sayur-sayuran, bisa khusus untuk hewan, bisa qadba juga sayuran untuk manusia. Biasanya terjemahan di Al-Quran terjemahan qadba itu diartikannya sayur-sayuran. Tapi aslinya qadba itu adalah sesuatu yang hijau-hijau. Hal-hal yang tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau-hijau. Wa inaban wa qadba. Dan anggur dan qadba. Kemudian kita lihat Allah mengatakannya wa zaituna wa nahla. Zaitun dan nahla. Kita lihat pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat zaitun adalah buah zaitun, itu pun disebutkan dengan nama khusus. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama? Tidak lain bahwa buah zaitun itu adalah buah yang diberkahi. Buah yang banyak manfaatnya. Itu adalah zaitun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya wa zaitunan wa nahla. Yaitu buah zaitun dan nahla. Nahla itu adalah pohon kurma. Allah tidak mengatakan tamar. Tamar itu buahnya. Tapi kalau nahlan itu pohonnya. Pohon. Allah tidak, kita lihat dua ayat sebelumnya itu Allah berbicara tentang buah. Ya kan? Inaban wa qadba. Buah anggur dan buah zaitun. Tapi giliran kurma Allah bicaranya adalah pohon.
Apa hikmah di balik itu? Kenapa Allah tidak mengatakannya buah anggur, buah zaitun, dan buah korma? Tapi Allah mengatakannya buah anggur, buah zaitun, kemudian pohon korma. Ada hikmah di balik pengucapan atau konteks ayatnya seperti itu. Tidak lain adalah karena yang pertama, pada anggur dan pada zaitun, buahnya, khusus buahnya, itu ada keistimewaannya. Dan kita lihat banyak sekali manfaat daripada zaitun. Bisa jadi zaitun itu adalah untuk menetralkan tekanan darah. Orang yang sering darah tinggi, konsumsilah zaitun. Kolesterol tinggi pun zaitun. Diabetes pun zaitun. Dan banyak sekali manfaat daripada zaitun tadi. Intinya buah zaitun dan buah anggur itu ada keistimewaan. Nah, kemudian Allah katakan pohon korma. Kenapa? Ternyata Allah mengatakan pohon korma karena pohon korma itu dari ujung atas sampai akarnya itu semuanya bermanfaat. Beda dengan zaitun. Kalau zaitun lebih cenderung kepada buahnya saja yang dimanfaatkan. Daunnya tidak. Walaupun mungkin ada manfaatnya. Beda dengan pohon korma. Pohon korma itu dari daun yang di ujung sampai yang di bawah akar itu bisa dimanfaatkan. Itu pohon korma. Sehingga di sini kita lihat indahnya bahasa Al-Quran. Ternyata Allah berbicara tentang korma itu bukan buahnya saja, tapi Allah berbicara korma itu pohon, satu pohon. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam ayatnya bahwa perumpamaan manusia, orang mukmin sejati itu diibaratkan adalah pohon korma. Allah SWT menyebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24 sampai 25, hendaknya manusia itu mencontoh seperti pohon korma. Kenapa? Karena pohon korma itu tadi dari ujung bawah sampai ujung atas semuanya bermanfaat. Dan pohon korma itu adalah gambaran tentang apa? Kekokohan. Pohon korma adalah gambaran tentang manfaat. Buahnya sangat bermanfaat. Maka manusia yang beriman, contohlah seperti pohon. Dia harus banyak-banyak menebar manfaat. Seorang mukmin sejati itu hendaknya banyak-banyak menebar manfaat. Sehingga Allah SWT menyebutkan ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, kata Nabi, "Akhbiruni an sajaratin tusabbihu karrajulil muslim." Kata Nabi, coba beritahukan kepadaku tentang sebuah pohon yang pohon itu seperti seorang muslim sejati, kata Nabi. La yatahatu waraquha, di mana daunnya itu tidak akan pernah rontok, kata Nabi. Maka Ibnu Umar dalam batin mengatakan itu pohon korma yang dimaksud oleh Nabi. Ternyata para sahabat tidak ada yang menjawab ketika Nabi mengatakan, coba beritahukan kepadaku sebuah pohon yang pohon itu seperti seorang muslim. Abu Bakar tidak jawab, Umar tidak jawab. Kata Ibnu Umar, dalam batin aku aslinya saya pengen menjawab, tapi karena Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat senior tidak pada menjawab, kata Ibnu Umar, saya pun diam. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan pohon itu adalah pohon korma, pohon yang
seperti orang muslim. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin. Kata Allah, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan sebuah kata kalimat yang baik, kalimat la ilaha illallah, kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya menancap ke bawah. Wa far'uha fis sama, dan rantingnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha, di mana buah-buahnya akan diambil setiap saat. Dan itulah perumpamaan seorang mukmin. Asluha sabit, dia harus punya pendirian yang kuat. Sekali iman, ya iman, jangan pelin-pelan. Far'uha fis sama, itu gambaran tentang cita-cita seorang muslim itu bukan hanya di dunia, tapi cita-cita seorang muslim adalah bagaimana dia bisa meraih kebahagiaan akhirat. Kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pohon seorang muslim itu seperti pohon kurma, karena memang kurma itu secara rasa lezat manis. Maka orang mukmin dia harus membuat orang lain itu orang lain tidak merasa tersakiti. Jadilah seorang mukmin yang orang itu merasa senang bergaul dengan dia. Sebagaimana kita makan kurma itu merasakan lezat dan manis. Kemudian Nabi kita mengatakan tentang pohon kurma itu adalah daun pohon kurma itu tidak rontok. Maka seorang mukmin kalau dia sudah beriman, hendaknya tidak sampai murtad dari agamanya. Sebagaimana pohon kurma itu daun-daunnya tidak akan pernah rontok. Kemudian pohon kurma itu adalah gambaran tentang buahnya gampang dipetik dan terus berbuah terus, sehingga Allah mengatakannya tu'ti ukulaha kullahini, bisa dipetik setiap saat. Maka seorang mukmin pun hendaknya seperti itu, yaitu dia harus banyak-banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Dan pohon kurma, masalah ini, pohon kurma semakin tua itu kualitasnya semakin bagus. Maka seorang mukmin semakin tua itu harus semakin tunduk taat kepada Allah, harus semakin bagus. Sebagaimana pohon kurma itu kalau semakin tua itu semakin bagus. Maka kalau ada orang tua wis tua tapi akhlak buruknya tetap, naudzubillah, kan seperti itu. Kita perhatikan pohon kurma itu semakin tua itu malah semakin enak dan semakin bagus. Maka kenapa Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan tentang seorang yang tidak akan pernah dilihat oleh Allah. Salah satunya adalah orang tua tapi berbuat zina. Itu kata Nabi, Allah tidak akan pernah menyayangi dia, Allah tidak akan pernah melihat dia. Orang yang tua tapi malah tidak ada perubahan akhlaknya ataupun perubahan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, bebas. Monggo. Ya.
Ya. Kalau sejak awal mungkin kita memberitahu ke orang tua kita atau ke saudara kita bahwa ada adat-adat yang sebenarnya adat-adat itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sejak awal kita mungkin memberikan masukan-masukan terlebih dahulu ke orang tua kita atau ke saudara kita atau ke siapa saja, maka insya Allah ketika kita tidak ikut serta dengan adat-adat tersebut, maka insya Allah mereka tidak akan mempermasalahkan sikap kita. Nah, tapi kalau sejak awal kita tidak pernah memberikan masukan-masukan, maka ketika mereka melakukan adat-adat tadi dan kita tidak ikut serta, itu akan menjadi masalah buat kita. Maka di sini sebisa mungkin kita ini memberikan masukan-masukan terlebih dahulu kepada mungkin orang tua kita atau saudara kita dan seterusnya atau tetangga kita. Kalaupun kita belum sempat, kemudian ternyata sudah ada acara yang seperti itu, maka tetap kita punya komitmen adalah tidak ikut serta duduk-duduk bareng bersama mereka. Kenapa? Karena kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka rubahlah kemungkaran itu dengan hatinya. Arti merubah kemungkaran hati adalah apa? Benci kepada kemungkaran tadi dan tidak ikut duduk-duduk bareng di situ, yaitu menghindar. Wadzalika ad'aful iman, kata Nabi. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Artinya kita tidak ikut serta dengan mereka. Karena kalau kita duduk-duduk dengan mereka, sama saja mendukung atau sama saja ada unsur tolong-menolong atau sama saja tidak ada unsur pengingkaran. Seperti itu. Sehingga tetap kita tidak ikut serta. Kemudian kalau sudah selesai baru kita mungkin berikan masukan-masukan biar tidak ada suudon mereka kepada kita. Seperti itu. Ya. Silakan. Ada lagi. Monggo. Bebas pertanyaannya. Yang Hedro, Pak. Ya. Cara bersyukur. Sebenarnya nanti akan dibahas pada ayat mata'allakum wa li'an'amikum. Semuanya itu buah-buah tadi, makanan-makanan tadi, Allah katakan pada akhir ayat itu adalah mata'allakum wa li'an'amikum. Semuanya itu adalah kenikmatan buat kalian dan kenikmatan buat binatang-binatang ternak kalian. Kandungan dari ayat ini hakikatnya adalah bagaimana seseorang itu dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur itu harus 3 komponen. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, dan bersyukur dengan anggota tubuh. Bersyukur dengan hati atau jantung itu adalah dengan meyakini bahwa semua nikmat adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha kita, bukan dari kepintaran kita. Semuanya adalah kita yakini seyakin-yakinnya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur dengan hati atau jantung. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Kita mengucapkan alhamdulillah adalah tanda daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita tahu Allah sangat senang
kalau seseorang itu habis makan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, Allah ridho kepada orang tersebut. Kenapa? Karena hakikatnya dia memuji Allah akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Kemudian bersyukur dengan anggota tubuh adalah apa? Dengan kita menggunakan anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita ini semuanya, nikmat ini adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kita tidak menggunakan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu yang tidak layak didengarkan. Tapi kita gunakan anggota tubuh ini adalah untuk ketaatan kepada Allah. Dan itu berarti tanda syukurnya seseorang dengan anggota tubuh. Sehingga disebutkan ketika Nabi kita Muhammad SAW sholat sampai kakinya itu bengkak, bengkak ya, abu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lima fa'alta hada, kenapa engkau melakukan hal ini padahal engkau sudah diampuni dosa-dosanya? Maka Nabi mengatakannya satu kalimat yang singkat, yaitu afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosaku, maka aku pengen tunjukkan bersyukur, yaitu dengan tahajudnya Nabi itu sampai kakinya itu bengkak. Kita tidak bisa membayangkan orang itu kalau khusyuk pasti sesuatu itu tidak akan dirasa oleh badan. Walaupun kaki bengkak karena berdiri yang lama, itu tidak dirasakan karena saking khusyuknya. Mungkin belum levelnya kita, ya kan? Dan kita kenal lemut kata. Kan seperti itu. Intinya memang Nabi Muhammad SAW itu kan disebutkan Nabi menjadikan malam itu kadang-kadang 2/3 malam untuk sholat tahajud, kadang-kadang setengah malam untuk tahajud, kadang-kadang 1/3 malam untuk tahajud. Kita mungkin seringnya adalah 1/3-nya, setengahnya pun kayaknya jarang, kecuali kalau lagi tikar. Ya, 2/3 malam untuk sholat tahajud, berarti kan pirang jam? Satu malam berapa jam sih? 2/3 malam untuk sholat, yang kan luar biasa. Wallahu ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu, kan ayatnya seperti itu. Dan Allah mengetahui bahwasanya engkau wahai Muhammad bangun sholat itu 2/3, setengah dan 1/3. Seperti itu. Iya. Berapa detik itu? Enggak ada? Ada lagi? Ya. Kurang jelas tadi. Menjawab sholawat. Menjawab sholawat itu tentu kata Nabi itu al-bakhilu man idza dzukira ismi lam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersolawat. Nah, tentu ketika ada pengajian di masjid atau ada pengajian di radio atau di TV, nama Nabi disebut, tetap kita mengatakannya Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berlaku
di masjid, berlaku di radio ketika kita mendengar, atau berlaku di TV ketika kita menyaksikan atau melihat ada pengajian, semuanya karena konteks hadisnya adalah al-bakhilu man idza dzukira ismi lam yusalli alayya. Orang yang bakhil kata Nabi adalah orang yang ketika namaku disebut dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, tentu ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Ada keharusan tadi mengucapkan sholawat adalah ketika Nabi disebut. Kalaupun Nabi tidak disebut, kita pun disuruh untuk banyak-banyak bersholawat. Seperti di pagi hari, bikin pagi sore, dan pagi sore kan minimalnya pagi 10, sorenya 10. Itu kalau hari umum. Hari umum itu minimal berarti kita bersolawat kepada Nabi 20 kali minimal. Tapi hari Jumat harus lebih banyak. Malam Jumat atau hari Jumat itu harus lebih banyak. Jangan sampai hanya 20. Kalau kita menghitung dari bikin pagi dan sore, paginya 10, sorenya 10. Tapi tentu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, orang yang bersolawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan solawatnya itu kepadaku. Sehingga Nabi menjawab. Itu perkara ghaib ya. Kita hanya wajib beriman. Dan tentu satu solawat itu akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Sehingga tidak usah bakhil dalam bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu nama Nabi disebut atau nama Nabi tidak disebut, kita kalau misalnya tadi salah satu zikir adalah kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad, dan seterusnya semampu kita, seperti itu. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.